Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah Kamis pagi 2 September 2021, pemerintah Indonesia menerima vaksin Pfizer sebanyak 1,2 juta dosis. Giliran pada Kamis sore, vaksin AstraZeneca tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Vaksin tahap 48 yang didatangkan pemerintah ini berjumlah 500.000 dosis vaksin siap pakai. Melalui video conference, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams menyaksikan kedatangan vaksin tersebut. Kedatangan ini merupakan pengiriman tahap pertama dari rencana dukungan 2,5 juta dosis vaksin yang akan diberikan pemerintah Australia bagi masyarakat Indonesia melalui mekanisme bilateral pada tahun 2021 ini. Kerjasama penanganan COVID-19 ini merupakan hasil dari komunikasi intensif yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Menlu RI pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang telah diberikan oleh Australia tersebut. Dalam keterangan persnya, Retno juga mengungkapkan rencana pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia dalam rangka memperkokoh kemitraan strategis komprehensif yang telah disepakati kedua negara pada tahun 2018 lalu. Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan 2+2 dalam waktu dekat. Pertemuan ini merupakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali menerima kedatangan vaksin AstraZeneca sebanyak 500.000 dosis vaksin yang merupakan dose sharing yang diperoleh dari pemerintah Australia. Kedatangan vaksin AstraZeneca ini merupakan pengiriman tahap pertama dari rencana pemerintah Australia untuk memberikan dukungan 2,5 juta dosis vaksin pada tahun 2021 bagi masyarakat Indonesia melalui mekanisme bilateral. Selain itu, pemerintah Australia juga telah berkomitmen untuk memberikan dukungan pengadaan vaksin bagi Indonesia senilai Australian dollar 77,1 juta yang akan disalurkan melalui UNICEF. Dukungan kerjasama vaksin ini merupakan salah satu topik bahasan dalam komunikasi saya per telepon beberapa kali dengan Menteri Luar Negeri Australia, Ibu Marise Payne, termasuk yang terakhir saya lakukan pada tanggal 7 Juli 2021. Dan guna terus memperkokoh kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara yang dibentuk pada tahun 2018, kami berencana, Indonesia dan Australia berencana untuk melakukan pertemuan 2+2 dalam waktu dekat. Pertemuan 2+2 ini adalah pertemuan antara Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dalam hal ini adalah antara Indonesia dan Australia. Selain pada tingkat menteri, upaya untuk memperkuat kerjasama penanganan COVID juga sangat intensif dilakukan pada tingkat pimpinan tertinggi kedua negara. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Scott Morrison secara reguler melakukan pembicaraan per telepon dan terakhir dilakukan 24 Juni 2021. Atas nama pemerintah Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Australia atas dukungan kerjasama penanganan COVID-19. Thank you, Australia. Rekan-rekan media yang saya hormati, pemerintah akan terus bekerja keras guna memenuhi kebutuhan vaksin untuk rakyat Indonesia. Per kemarin, Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 100 juta dosis vaksin. Dan dalam konteks jumlah dosis vaksin yang disuntikkan, maka Indonesia menduduki peringkat ke-7 terbesar di dunia. Dengan penduduk yang besar, upaya untuk melakukan akselerasi vaksinasi akan terus dilakukan. Percepatan vaksinasi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Oleh karena itu, ayo vaksinasi dan terus patuhi protokol kesehatan. Vaksin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan akan menjadi modal yang kuat bagi Indonesia untuk terus dapat menurunkan angka penyebaran virus. Rekan-rekan media yang saya hormati, pandemi ini masih belum kelihatan akhirnya. Sejumlah negara memperkirakan pandemi akan perlahan berubah menjadi endemi dan telah melakukan penyesuaian strateginya ke arah hidup bersama COVID. Hingga kini jumlah kasus global hampir menyentuh 210 juta. Dan angka kematian lebih 4,5 juta.
Dirjen WHO menyampaikan saat ini setiap harinya terdapat lebih dari 650.000 kasus baru di seluruh dunia. Lonjakan kasus masih terjadi, termasuk di kawasan dan negara yang sebelumnya telah mengalami penurunan kasus. Alhamdulillah di Indonesia, jumlah kasus baru menunjukkan tren penurunan. Kasus aktif sudah berada di bawah angka 200.000 dan sejak 24 Agustus yang lalu, status PPKM wilayah Jawa dan Bali sudah diturunkan ke level 3. Kemitraan antara pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga agar angka kasus tidak mengalami kenaikan lagi adalah kunci. Kemitraan untuk melakukan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan sekali lagi adalah kunci. Rekan-rekan media yang saya hormati, mengenai vaksin, WHO telah menetapkan target vaksinasi global. Setidaknya 10% populasi tiap negara pada akhir bulan ini dan 40% populasi tiap negara pada akhir 2021 serta 70% populasi tiap negara pada pertengahan 2022. Saat ini, setidaknya 140 negara telah memvaksinasi 10% warganya, termasuk Indonesia. Namun progres yang terjadi di tiap negara dan kawasan sangat berbeda. Menurut Global Dashboard for Vaccine Equity, 57,34% penduduk high income countries telah divaksin. Jauh di atas 2,14% penduduk low income countries. Dirjen WHO telah mengingatkan akses dan distribusi vaksin yang tidak merata akan menciptakan dangerous divergence dalam hal tingkat kelangsungan hidup dari COVID-19 dan pemulihan ekonominya. Laporan terbaru The Economist Intelligence Unit menyebutkan, lambatnya vaksinasi global akan menggerus GDP global sebesar 2,3 triliun US dollar pada 2022 sampai 2025. 65,6% diantaranya terjadi di negara berkembang dan 73% diantaranya di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu, minggu lalu pemimpin IMF, World Bank, WHO, dan WTO mengeluarkan joint statement yang meminta negara-negara untuk memenuhi komitmen berbagi dosis vaksin dan menghapus restriksi ekspor dan hambatan perdagangan terkait bahan produksi vaksin. Dan sebagai penutup, kembali saya ingin mengajak semua masyarakat, saudara-saudara saya di seluruh tanah air, ayo kita vaksinasi dan terus patuhi protokol kesehatan. Saya Penny Williams, Duta Besar Australia untuk Indonesia. Australia bangga dapat berdiri bersama tetangga kami Indonesia di masa-masa sulit ini. Siang ini, 500.000 vaksin AstraZeneca yang diproduksi di Australia telah tiba di Indonesia. Vaksin ini adalah bagian dari donasi 2,5 juta vaksin yang ditawarkan oleh Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mereka berbicara bulan Juli ini. Kami senang dapat bekerja bersama saat kedua negara kita menghadapi dan memulai pemulihan dari COVID-19. Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams menyampaikan bahwa Australia senang dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Kedatangan 500.000 dosis vaksin AstraZeneca yang diproduksi di Australia ini akan dilanjutkan dengan kedatangan tahap selanjutnya dengan total sejumlah 2,5 juta dosis. Tim Eljan Media melaporkan.